Saudara, hari ini Sabtu, 18 Maret tahun 2023. Kita tiba di hari ke-25 masa Prapaskah. Dalam Matius 12 ayat 28, Tuhan Yesus bersabda, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Saudara, ada seorang bisu, ia juga kerasukan setan. Betapa malangnya. Orang itu dibawa kepada Yesus. Laki-laki bersandal dari Nazaret itu mengusir setan yang merasuki orang itu. Setan itu keluar. Orang itu berkata-kata, ia tidak bisu lagi. Rupanya, selama ini ia bisu karena dirasuk setan. Yesus telah membebaskannya dari setan, sekaligus menyembuhkannya. Dengan keheranan, orang-orang banyak berkomentar, yang belum demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang-orang Farisi berkata sinis, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. En arkonti ton daimonion ekbaleta daimonia. Dalam persekutuan dengan penghulu setan-setan, ia telah mengusir setan-setan. Matius 9 ayat 34. Di lain waktu, saudara, ada seorang yang buta sekaligus bisu. Ia juga kerasukan setan. Ia dibawa kepada Yesus. Laki-laki bersandal dari Nazaret itu menyembuhkan orang yang malang itu. Orang-orang banyak menjadi takjub. Mereka berkata, ya, ini agaknya anak Daud. Matius 12 ayat 23. Meti hutos esten hoios David. Apakah dia adalah anak Daud? Bila kita terjemahkan dengan cara lain. Mereka bertanya-tanya apakah Yesus dari Nazaret adalah Sang Mesias. Sebab bukankah bila Mesias datang orang-orang yang buta, tuli, bahkan lumpuh akan disembuhkan. Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Tapi lagi-lagi orang Farisi berkomentar sinis. Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Matius 12 ayat 24. Hitos uk ekbaletai daimonia heme ento Beelzebul arkontiton daimonion. Orang ini tidak mengusir setan-setan jika tidak dalam persekutuan dengan Beelzebul, penghulu setan-setan. Saudara, Yesus menanggapi fitnah tersebut dengan menandaskan bahwa pertama, ia mengusir setan-setan dengan kuasa Roh Allah, en pneumatiteu, dalam persekutuan dengan Roh Allah. Ayat 28, bukan dalam persekutuan dengan Beelzebul. Sebab Yesus sendiri bermusuhan dengan Beelzebul alias iblis, penghulu setan-setan itu. Kedua, ia telah mengalahkan iblis alias Beelzebul, si penghulu setan-setan. Ia telah mengikatnya. 12 ayat 29. Karena itu pengusiran setan-setan adalah tanda kemenangan Yesus atas iblis alias Beelzebul. Kemenangan atas iblis itu sendiri, berikut pengusiran setan-setan, saudara, adalah salah satu aspek dari kedatangan kerajaan Allah. Dalam Yesus dari Nazaret, Allah sedang membebaskan umat manusia dari kuasa-kuasa perusak dan pembinasa. Tak heran bila Yesus menandaskan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa dalam Yesus Kristus kuasa-kuasa perusak, termasuk iblis dan setan-setan yang telah dikalahkan. Mampukan kami untuk hidup dalam persekutuan dengan Roh-Mu, sehingga kami tidak lagi dicekam oleh ketakutan yang melumpuhkan. Mampukan kami untuk hidup dalam persekutuan dengan Roh-Mu, supaya kami dapat menolong sesama kami untuk terbebas dari ketakutan-ketakutan yang disebabkan oleh tipu daya dan intimidasi kuasa-kuasa perusak yang sebetulnya telah dikalahkan itu. Biarlah kami hidup dalam kemenangan Kristus, hidup dalam kebenaran kerajaan Allah, hidup dalam pimpinan Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.